Kita lanjutkan berarti ya. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua bagian. Kalau tadi asma, kemudian ada sifat. Sifat Allah ini kita tahu ya bahwa ada sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Nah, di bagian sifat ini menjadi di bagian dua yang wajib ini. Yang satu dinamakan sifat zatiyah, zatiyah atau wajib. Atau kita ideologikan bahwa Allah ini harus memiliki sifat-sifat seperti ini. Kita akan belajar apa nanti hikmahnya ya. Tapi kita tuliskan satu per satu. Yang pertama, sifat yang senantiasa melekat dengan Allah. Sifat ini tidak berpisah dari zatnya. Seperti Allah itu al-ilm, maha ilmu, maha mengetahui, al-qudrah, maha berkuasa, as-sami', al-basir, al-izzah, al-hikmah, maha bijaksana. Ditulis nggak ini yang ikhwan? Nulis. Sifat zatiyah Allah itu adalah sifat yang melekat kepada zatnya Allah dan tidak terpisahkan dari Allah sendiri. Yaitu Allah itu maha mengetahui, maha berkehendak atau al-iradah, maha sami mendengar, maha basir melihat, maha izzah maha mulia, al-hikmah bijaksana, al-ulu ketinggian atau maha tinggi, al-azim maha agung, al-wajhu wajah, al-yadain, al-ain. Nah, kita satu-satu dulu ya. Kita bedah satu per satu. Kita mungkin tahu, nanti bisa ditanyakan lagi ya yang tidak paham. Kita tahu bahwa Allah ini adalah maha mengetahui, maha qudrah, berkuasa, maha sami', maha melihat. Tapi maksudnya seperti apa jika dilekatkan pada zat Allah? Tahu mana Allah dengan kita? Allah. Sifat yang tadi sudahkah melekat benar-benar di hati kita sehingga kita itu tidak pernah sok tahu terhadap masa depan kita sendiri? Contoh, kita tahu bahwa Allah paling maha mengetahui akan masa depan. Kalau kita paham bahwa sifat Allah ini sifat Allah ini adalah al-ilm, maha mengetahui, maka hikmahnya ketika kita mengamalkan bahwa sifat Allah ini Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita, maka kita tidak akan ada rasa khawatir. Paham nggak sampai seperti ini? Coba gini teteh, kita ini punya Rob semesta alam. Di tauhid uluhiyah kita diajarkan ya, di tauhid rububiyah diajarkan bahwa Allah ini yang menciptakan. Tauhid uluhiyah diajarkan bahwa Allah hanya yang patut disembah. Dan Allah ini memiliki sifat al-ilm, sifat maha mengetahui. Sedangkan kita ini jahil, bodoh, tidak tahu apa-apa. Tahu mana kita dengan Allah? Kalau memang kita meyakini bahwa Allah lebih tahu dari kita, kenapa masih ada rasa khawatir? Kenapa ketika ada masalah kita nyarinya solusi dengan logika kita terlebih dahulu, tidak langsung bahwa Allah lah yang lebih tahu atas masalah ini. Gitu kan ya. Contoh nih, banyak kasus ibu-ibu saat ini pun di daerah saya. Setiap hari Rabu mereka linglung gara-gara nyari dana yang nutupan riba Bang Emok gitu ya.
Dan kenapa disebut Bang Emok? Ya arah remok, cara rajin, terus berjanji. Oh gini ya. Kenapa mereka bisa terjatuh dalam dosa yang tadi? Karena mereka karena mereka itu bukan mereka ya. Karena orang-orang tersebut ini tidak meyakini bahwa Allah itu al-ilm. Allah itu maha mengetahui apa yang nanti akan terjadi di masa depan yang terbaik untuk kita. Kenapa kita nggak bertanya kepada yang maha mengetahui? Kita pakai logika kita sehingga tak ada masalah. Cik, alhamdulillah 100. Kenapa kita nggak husnuzon terlebih dahulu? Hadirkan bahwa apa yang terbaik buat Allah itu belum tentu yang baik buat kita. Maka tidak ada tuh kata kita masalah kalau kita meyakini bahwa sifat Allah itu al-ilm. Dan kita harus punya mindset, punya keyakinan bahwa tidak ada takdir yang buruk untuk kita. Allah tidak pernah menciptakan takdir yang buruk. Maka disandingkan dengan al-iradah, kekuasaan. Allah punya sifat berkuasa, suka-sukanya Allah. Maka tenang kita kalau misalnya kalau Allah udah berkehendak ya mau gimana lagi. Kita selalu bertentangan dengan wahyu karena kita punya hawa nafsu pengennya ke sini. Tapi kita tidak tahu bahwa Allah yang maha tahu dan Allah yang maha berkehendak. Maka ketika terjadi suatu masalah bilang qadarullahu wa ma syaa Allah. Tenang karena memang kita nggak tahu apa-apa dan kita nggak punya kehendak apapun. Kalau Allah bilang kun fayakun. Maryam punya anak tanpa ayah. Irodah, bentuk kudrahnya Allah, bentuk kehendak Allah. Bisa nggak kalau misalnya Allah saja membuat Maryam memiliki anak tanpa ayah? Pasti kalau misalnya seukur kita hari ini besok mau makan apa, pasti Allah lebih mampu untuk merubahnya dibanding yang hal yang tadi. Dan karena kalau di Al-Quran ketika Allah sudah menyebutkan sebuah nama, maka hikmahnya itu tidak akan keulang lagi dengan orang lain. Maryam punya anak tanpa ayah, disebutkan namanya Maryam, maka tidak akan ada lagi Iis, Ina. Jadi kayak aduh udah abi oke tidak punya anak tanpa ayah. Mah bukan yang itu babnya. Itu mah perbuatan dosa aja. Karena kalau Allah sudah menyebutkan nama di Al-Quran, maka kisahnya tidak akan terulang dua kali oleh orang lain. Ini khususnya Maryam. Dan ada yang lebih menakjubkan. Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Allah mampu